Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Arisa dan Amelia, kita jalan bersama ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama kali ini tentang aksi balap liar mobil yang terjadi di Kota Batu kini viral di media sosial. Kegiatan balap liar tersebut tidak hanya sekedar balapan namun juga menjadi ajang taruhan atau judi hingga puluhan juta rupiah. Hal ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman atau berada di depan kantor Wali Kota Batu saat waktu menjelang sahur. Ajang balap liar dengan menggunakan mobil dan jadi ajang taruhan di Kota Batu viral di media sosial. Video berdurasi 40 detik menunjukkan sebuah kendaraan jenis Honda Jazz sedang melaju kencang yang di pinggir jalan dipenuhi dengan penonton. Kejadian ini dilakukan secara spontan oleh sekelompok remaja pada hari Kamis dini hari menjelang sahur. Satlantas Polres Batu setelah menerima laporan dari masyarakat, akhirnya membubarkan aksi balapan liar tersebut dan berhasil mengamankan 2 unit mobil peserta balap liar. Hal ini dibenarkan Kasat Lantas Polres Batu AKP Lia Ambarwati bahwa video ajang balap mobil terjadi di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Batu pada Kamis dini hari. Dari hasil keterangan salah satu peserta aksi balap liar mobil itu jadi ajang taruhan. Betul, hari Kamis kemarin sekitar pukul 2 menjelang subuh. Jadi ada laporan masyarakat juga di pos alun-alun ini yang sekarang kita berdiri ini. Nah, itu melapor ke tiket Turjawali, ya, bahwa ada balap liar di dekat Panglima Sudirman, di Jalan Panglima Sudirman. Lalu anggota piket langsung menuju ke Jalan Panglima Sudirman. Nah, kemudian didapati beberapa anak muda yang sedang
balap liar ya, mobil balap liar di situ. Karena jumlahnya ya cukup banyak sehingga yang berhasil diamankan ada dua kendaraan R4 yang ada di belakang saya ini. Dan itu untuk ajang taruhan atau gimana? Informasinya seperti itu. Sementara untuk mengantisipasi ajang balap liar pada bulan puasa Ramadan dan hal tersebut tidak terulang lagi, Satlantas Polres Batu selain melakukan tindakan penilangan terhadap 2 kendaraan, juga aktif melakukan patroli dengan sasaran titik tempat potensi jadi ajang balap liar. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2023, Polres Malang dalam hal ini bekerja sama dengan TNI serta instansi pemerintah Kabupaten Malang menggelar apel persiapan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hadirin undangan disilakan. Jelang pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2023, Kepolisian Resort Malang apel gelar perlengkapan. Apel yang melibatkan TNI, Polri, dan instansi pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Apel dilaksanakan di lapangan Satya H. Prabu Mapolres Malang 10 April 2023 dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, BPBD Kabupaten Malang, dan unsur lainnya. Apel gelar perlengkapan dilakukan jauh hari dengan tujuan untuk pengecekan kelengkapan dari anggota yang akan digunakan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2023. Operasi Ketupat Semeru direncanakan akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Operasi Ketupat Semeru rencananya akan melibatkan 358 personil yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Sementara Polres Malang dalam operasi ini akan mendirikan 1 pos pelayanan, 8 pos pengamanan, serta 3 pos pantau. Kita melaksanakan apel gelar perlengkapan. Ya, tadi sudah diikuti bersama, kita mulai dari 08.00 sampai dengan 9:17. Jadi sengaja untuk pelaksanaan kegiatan kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru, dengan maksud artian kita harus mengecek kelengkapan-kelengkapan dari anggota. Kita harapkan dengan hasil yang kita laksanakan hari ini, tentunya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mungkin rekan-rekan media bisa lihat, sehingga akan menjadi pembenahan kami ke depannya untuk pelatihan-pelatihan terhadap anggota kami. Jadi untuk diketahui, untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru ini nanti kita serentak seluruh Indonesia akan melaksanakan selama 2 minggu. Ya, dimulai dari tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei. Setelah daripada pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru, nanti kita fluktuatif, kita akan melihat kegiatan-kegiatan dari masyarakat. Ketika memang membutuhkan kehadiran dari pengamanan, tentunya akan menjadi kegiatan KRYD. Dengan apel dan pengecekan perlengkapan personil, diharapkan pelaksanaan Operasi Semeru 2023 bisa berjalan aman dan nyaman, khususnya pengamanan lalu lintas mudik Lebaran dapat terselenggara dengan baik. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, mirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Ramadan, bulan penuh keberkahan, banyak limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang beramal soleh. Namun ada tantangan tersendiri bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.
senantiasa akan melatih umat Islam untuk menahan hawa nafsu. Ramadan adalah waktu terbaik untuk membuat kebaikan atau menghentikan kebiasaan buruk. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, lebih baik daripada 1000 bulan. Perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Gubernur Jawa Timur membagikan santunan kepada 750 anak yatim se-Kota Malang. Santunan tersebut diberikan untuk meringankan beban anak yatim dan piatu. Gubernur Jawa Timur membagikan santunan kepada 750 anak yatim se-Kota Malang. Santunan diberikan untuk meringankan beban anak yatim dan piatu. Bertempat di Hotel Grand Mercure Malang, acara dihadiri oleh ratusan anak yatim yang menunggu kedatangan Gubernur Jawa Timur. Acara dimulai dengan pembacaan tartil tilawatil Quran. Gubernur datang dan menyapa satu persatu anak yatim piatu yang sudah menunggu sejak asar. Bantuan diberikan secara simbolis berupa alat tulis, paket tas sekolah, dan sejumlah uang. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi kegiatan ini. Selain meringankan beban anak yatim, juga mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih. Saya terima kasih pada Ibuku, terima kasih pada Basnas Provinsi. Jadi kolaborasi ternyata cantik, kolaborasi ternyata sangat-sangat menguntungkan bagi kita semua dan membuat sebuah keniscayaan ya. Kalau mungkin dari kami aja mungkin ada keterbatasan, tapi ketika gayung bersambut dari Basnas Provinsi, Basnas kita, dan komunitas yang lain, ternyata sebarannya semakin bisa banyak. Jadi ada 750 yang kita santuni, dan ini menunjukkan bahwa memang kita perlu terus-menerus kita lakukan ya, upaya-upaya bagaimana membangun sinergitas untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di sekeliling kita. Satu tujuan, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Saya kira demikian. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa bantuan ini semata-mata untuk membantu anak yatim piatu yang ada di Kota Malang. Bekerja sama dengan Basnas Kota Malang, seluruh bantuan didistribusikan dengan baik. Ini safari Ramadan, kita berkeliling sama Basnas Jawa Timur. Kemudian kabupaten kota kita koordinasikan siapa yang berkenan menjadi tuan rumah. Tadi pagi tuan rumahnya kebetulan Kabupaten Malang. Saya berhalangan hadir karena ada pelantikan wakil bupati menjadi Bupati Nganjuk. Kemudian saya cek kesiapan di tol Pasuruan Gending. Nah, ini tol yang bisa difungsikan mulai tanggal 16 April sampai 30 April. Saya ingin cek karena
ada peningkatan pemudik ke Jawa Timur yang semula diprediksi 18,1 juta 2 hari yang lalu meningkat menjadi 21,3 juta. Jadi ada peningkatan 3,2 juta sehingga rute-rute yang memungkinkan bisa diurai seyogyanya semua mengurai jalur sekecil apapun. Misalnya Geladak Perak itu di Lumajang, itu yang membangun koneksitas antara Malang dan Lumajang. Jadi daerah Pronojiwo ke Candipuro itu memang menjadi jalur utama bagi warga Malang yang akan ke Lumajang dan warga Lumajang yang akan ke Malang. Itu kita insya Allah kita pastikan juga sudah bisa berfungsi maksimal. Jadi semua titik jalan-jalan kita maksimalkan, yang berlubang-berlubang dipastikan, kalau itu jalan kabupaten ya kabupaten kota yang merapikan, kalau jalan provinsi ya Pemprov, kalau jalan nasional ya kita koordinasikan dengan UPT PUPR yang ada di Jawa Timur. Besok kita akan rapat koordinasi bersama Pangdam, Kapolda, Dandim, Kapolres, Bupati, Wali Kota besok sore. Kedepan diharapkan anak-anak bisa sejenak merasakan memiliki orang tua dalam acara tersebut, sekaligus juga membantu belajar anak yatim piatu di Kota Malang agar lancar menuntut ilmunya. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Masih dari Kota Malang, pemirsa, kali ini untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako murah menjelang Lebaran, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah yang berlangsung di halaman Gedung Kartini. Dalam upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako murah jelang Lebaran, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menggelar pasar murah. Pasar murah yang berlangsung di halaman Gedung Kartini diserbu oleh warga. Pasar murah ini juga didukung oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Pasar murah yang digelar oleh Diskoperda Kota Malang berlangsung di halaman Gedung Kartini Kota Malang. Pasar murah ini menjual 9 bahan pokok komoditas dengan harga di bawah harga pasar. Wali Kota Malang, Haji Sutiaji, yang membuka pasar murah Ramadan ini berharap dengan adanya pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako dengan harga murah jelang Lebaran nanti. Selain membuka pasar murah ini, Wali Kota Malang bersama Forkopimda melakukan peninjauan stand pasar murah untuk mengecek harga komoditas yang dijual pada pasar murah tersebut. Sementara itu, antrian masyarakat juga terlihat memadati stand pasar murah untuk membeli sembako dengan harga murah atau harga di bawah harga pasar. Kepala Diskoperda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan, pasar murah Ramadan kali ini diikuti oleh 30 stand lebih. Mereka menjual 9 bahan komoditas. Pasar murah Ramadan juga akan digelar di beberapa wilayah di Kota Malang guna membantu masyarakat yang membutuhkan sembako murah jelang Lebaran nanti. Ini bentuk bagaimana satu, daya beli masyarakat bisa terkendali dengan baik, yang kedua inflasi, ya, yang ketiga memastikan tidak usah ada takut bahwa sembako masih ya terpenuhi dengan baik, ketersediaannya masih cukup, sehingga tidak ada panik buying yang menimbulkan nanti kekurangan barang di luar. Seperti harga minyak sudah terkontrol, ya, harga beras, harga gula, telur, daging ayam, daging sapi. Alhamdulillah ini saat ini kita masih terpantau dengan baik. Karena kita hampir setiap hari, setiap minggu, bukan hampir, setiap minggu hari Senin ini mesti ada rapat berkaitan dengan pengendalian inflasi. Ada kekhawatiran yang luar biasa bagaimana negara mampu mengontrol ya fluktuasi harga. Nah, salah satu di antara upaya termasuk hari ini ya kita upayakan bersama-sama. Di sini boleh jual di stand sini tapi harganya lebih murah, makanya dikasih pasar murah, entah disubsidi 1.000, 2.000, 5.000 ya, di angka rata antara 5 sampai 10.000, kecuali yang panci itu yang di sana memang itu enggak, subsidinya bisa 300 sampai 400% ya. 10.000 ada yang harganya di pasar sampai 100. Ya ini menunjukkan
dan itu berbagi kan ya. Cara gitu menjelang Lebaran. Lagi kita konsep untuk pengadaan pasar murah lagi. Pak, untuk hari ini kerjasamanya dengan siapa aja? Yang berpartisipasi ya. Itu ada BI, OJK, Bank Jatim, kemudian beberapa OPD yang memang fungsinya produksi, kayak Dispangpan, Dispora, ada ekonomi kreatifnya, kemudian sama UMKM. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, mirsa, informasi terkait penerimaan peserta didik baru tingkat SMP akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi ke-6. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Rauha Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Setiap hari selama Ramadan jam 3 sore hanya di ATV. Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, pemirsa. Terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP Kota Batu, salah satu yang menjadi perbedaan dari tahun sebelumnya yaitu adanya jalur perpindahan. Hal ini yang kemudian menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa untuk PPDB tahun ini melalui jalur perpindahan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun ini siswa yang akan berpindah diwajibkan melakukan pindah domisili 1 tahun sebelum PPDB. Sehingga bila PPDB dilaksanakan Juni 2023, maka siswa harus pada bulan Juni 2022 harus sudah pindah domisili. Apabila pindah tersebut dilakukan bulan Desember 2022 atau Januari 2023, tidak bisa melakukan perpindahan.
Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dari surat pindah atau domisili. Adapun persyaratan tersebut diperlukan untuk menegakkan asas keadilan dalam proses PPDB SMP, sehingga tidak terjadi lagi kasus penyalahgunaan domisili dalam PPDB yang pernah terjadi tahun lalu. Kemudian yang keempat, yang juga berbeda, khusus anak yang pindah. Ya, misalnya begini, rumahnya di Jurang Wali, dia tidak mau di Sumber Berantas Jurang Wali, ingin masuk SMP 1 misalnya. Ini boleh, monggo, tetapi ada persyaratan. Perpindahan itu adalah setahun sebelum pelaksanaan. Sehingga kalau pelaksanaan itu bulan Juni tahun 2023, maka dia harus pindah sebenarnya Juni tahun 2022. Ketika pindah Desember, Januari, apalagi sekarang nggak bisa. Ini untuk menanggulangi ada penyalahgunaan daripada kepindahan surat dari satu desa ke desa lain, supaya nanti adil gitu artinya, sehingga jangan sampai nanti terjadi masalah seperti dulu kasus adanya penyalahgunaan domisili, surat keterangan domisili. Itu yang beberapa. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Acara di luar. Ya pemirsa, selain tentang PBDB, kurang maksimalnya penanganan dan juga perhatian terhadap cabang olahraga yang saat ini menempel pada Dinas Pendidikan Kota Batu juga menjadi perhatian oleh Komisi C DPRD Kota Batu. Hal tersebut menjadi poin pembahasan dalam rapat kerja Komisi C dengan 2 cabang olahraga di Kota Batu, yaitu Pertina dan PSSI. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa dari hasil kegiatan rapat kerja ini, pihaknya berharap nantinya pemerintah daerah segera membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batu. Hal ini dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri sangatlah penting kaitannya dalam urusan dan cover terhadap bidang olahraga. Saat ini sendiri kegiatan olahraga masih menempel pada Dinas Pendidikan Kota Batu, di mana terkesan olahraga menjadi urusan nomor 2. Belum lagi Dinas Pendidikan harus mengelola Stadion Berantas, Gor Gajah Mada, dan Gor Ganesha yang menjadi tanggung jawab cukup berat bagi Dinas Pendidikan. Oleh karena itu diharapkan dengan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga nantinya akan ada fokus dari anggaran dan penanganan khusus di bidang olahraga. Oleh karena itu kami mengharap kepada pemerintah daerah, yang pertama tentang olahraga ini, sebaiknya segera dibentuk Dinas Pemuda Olahraga. Karena Dinas Pemuda Olahraga ini penting untuk mengcover semua kegiatan olahraga. Nah saat ini kan kegiatan olahraga ini nempel di Dinas Pendidikan. Seakan-akan olahraga ini nomor 2. Belum lagi Dinas Pendidikan mengelola stadion, Gor Gajah Mada, Gor Ganesha dan sebagainya. Ini cukup berat. Makanya kalau ada Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga itu akan terfokus gitu. Jadi penanganannya, anggarannya itu lebih fokus kepada olahragawan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Agronews segera kembali. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum jam 5:30 petang. Safari Ramadan jam 7:30 malam. Tadarus Al-Quran jam 9 malam. Tayang setiap hari hanya di ATV.
kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agro News. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih Desa Beji, Kota Batu memanfaatkan momen ini dengan melaksanakan kegiatan sosial, yakni bagi-bagi takjil kepada para pengguna jalan yang melintas. Pembagian takjil tersebut berlangsung di sekitar Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Momen bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu untuk melaksanakan kegiatan sosial yakni bagi-bagi takjil kepada pengendara jalan yang melintas. Pembagian takjil berlangsung di sekitar Jalan Raya Beji ketika menjelang berbuka puasa. Ketua PPS Desa Beji, Nena Rafita, mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi takjil ini adalah bentuk kepedulian antar sesama untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa kekeluargaan antar anggota Pantarlih di lingkungan Desa Beji. Adapun dana yang diperoleh dalam pembuatan takjil ini murni dari kas anggota Pantarlih Desa Beji, sehingga diharapkan momen bagi-bagi takjil ini menjadi berkah bagi yang menjalankan ibadah puasa. Pemberian takjil secara gratis ini mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan yang melintas, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Mereka begitu antusias, bahkan rela antri untuk menerima paket takjil tersebut. Pantarlih Desa Beji sedang melakukan atau melaksanakan bagi takjil. Pelaksanaan bagi takjil ini murni dari dana pribadi kita, para Pantarlih. Memang tujuan awalnya agar bisa mempererat tali silaturahmi antar Pantarlih seperti itu, biar kita tetap bersatu sampai nanti pemilu 2024. Seperti itu, hasil kegiatan ini semoga bisa menjadi berkah untuk semua yang telah teman-teman yang sudah memberikan dananya untuk kegiatan bagi takjil ini. Dari Kota Batu, Violan dan Joko Arif, ATV melaporkan. Yang mirsa, belakangan ini beredar di platform Facebook sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, menutup semua sumur resapan di DKI Jakarta sehingga mengakibatkan banjir yang tidak terkendali. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar di platform Facebook, sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, menutup semua sumur resapan di Jakarta, sehingga mengakibatkan banjir yang tidak terkendali. Apa iya Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta menjadi dalang di balik berita banjir ini? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 11 Maret lalu yang mengutip situs merdeka.com, faktanya klaim tersebut adalah hoax. Tidak ada informasi valid yang membuktikan klaim tersebut. Keseluruhan isi video hanya menampilkan cuplikan video banjir, sedangkan narasi dalam video membahas terkait banjir yang meluas di Jakarta pada Senin 27 Februari lalu. Dilansir dari merdeka.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, mengatakan akan melanjutkan program sebelumnya, yakni pembangunan sumur resapan dengan anggaran 1 miliar pada tahun 2023 sebagai upaya penanganan banjir di Jakarta.
Sobat News, kira-kira inovasi apa nih yang akan kalian lakukan kalau di daerah kalian rawan banjir? Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Ya Mirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari Rabu 12 April 2023 untuk Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Ramelia, terima kasih dan sampai jumpa.